Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan bahan kontrol. Sebelum kita masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Edison Lambert Dompepen, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Lydia Septidatuan. Yang ketiga, Cynthia Putri Salmon. Yang keempat, Melissa Monica. Kita masuk dalam tujuan pemeriksaan bahan kontrol. Tujuan dilakukan quality control untuk menjamin hasil pemeriksaan laboratorium, mengetahui dan analisis bahan kontrol dilakukan bersama dengan sampel. Definisi pemeriksaan bahan kontrol adalah prosedur manajerial untuk menyesuaikan tahapan-tahapan dari proses pemeriksaan laboratorium analitik untuk memenuhi standar atau spesifikasi tertentu, yaitu akurasi dan presisi data hasil pemeriksaan bahan kontrol dianalisis secara statistik dan dipantau untuk menilai keandalan pemeriksaan. Setiap tes yang dikerjakan di laboratorium harus melakukan pengerjaan bahan kontrol, sehingga akurasi dan presis setiap tes dapat dipantau dan jamin validasinya. Laboratorium dapat menentukan jumlah, jenis, dan frekuensi dalam pengerjaan kontrol. Jika kontrol tidak ada, laboratorium harus mempunyai mekanisme alternatif untuk deteksi cepat kesalahan proses analisis, memantau proses pemeriksaan menggunakan teknik statistik atau statistical quality control untuk mendeteksi, minimalisasi, mencegah, memperbaiki penyimpangan yang terjadi selama proses analisis berlangsung. Statistical kualitas kontrol berguna untuk memantau perubahan yang terjadi pada alat, reagen, kalibrator, dan proses kerja. Baik, perkenalkan nama saya Lydia Septidatuan. Di sini saya mau melanjutkan materi yang tadi sudah dijelaskan dari teman saya. Alat dan bahan yang digunakan ini, yang pertama ada alat sampling darah vena, yaitu spuit, tourniquet, tabung reaksi 5 mili. Yang kedua ada sentrifug. Yang ketiga ada tabung reaksi volume 5 mili. Yang keempat ada rak tabung. Yang kelima ada mikropipet 1000 mikroliter dan tip. Yang keenam ada mikropipet 20 mikroliter dan tip. Yang keempat ada fotometer. Adapun bahan yang digunakan itu, yang pertama ada serum darah yang sudah disentrifugasi untuk dipisahkan serumnya. Yang kedua ada aquades, yang ketiga ada alkohol 70%, yang keempat ada tisu, yang kelima ada kapas, yang keenam ada reagen pemeriksaan protein, yang ketujuh ada larutan standar. Prosedur kerja. Yang pertama di sini siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, lakukan sampling darah vena sebanyak 3 mili. Yang ketiga, lakukan sentrifugasi terhadap darah tersebut untuk dipisahkan serumnya. Yang keempat, siapkan 14 tabung volume 5 mili. Yang keenam, gunakan 1 tabung sebagai wadah larutan blanko, 1 tabung sebagai wadah larutan sampel. Yang keenam, dipipet ke dalam masing-masing tabung. Yang ketujuh, campur kemudian diinkubasi 10 menit pada suhu kamar 20-25 derajat Celcius. Yang ke-8, baca absorbansinya standar
terhadap belangko pada spektrofotometer. Adapun kesalahan yang sering terjadi ada dua. Yang pertama ada kesalahan acak atau random error, dan yang kedua ini ada kesalahan sistematik atau systematic error. Penyebab dari kesalahan acak atau random error ini adalah reagen, kalibrator, dan kontrol tidak konsisten, fluktuasi dalam temperatur, fluktuasi dalam volume, fluktuasi listrik, perawatan instrumen tidak konsisten, penyimpanan yang tidak tepat dari reagen yang sama. Penyelesaiannya itu bahan kontrol dikerjakan ulang menggunakan reagen yang sama. Yang kedua ada kesalahan sistematik atau systematic error. Penyebabnya itu perubahan nomor lot reagen, nomor lot kalibrator, perubahan kalibrasi, perubahan terhadap instrumen. Penyelesaiannya ini diidentifikasi penyebabnya lalu diperbaiki sesuai dengan penyebab yang ditemukan. Adapun kesimpulan dari materi praktikum ini yaitu tetapkan sasaran mutu atau nilai target quality control, pilih bahan kontrol yang benar, kendalikan hal-hal yang mempengaruhi quality control, yaitu mutu reagen, mutu alat, kualitas SDM, prosedur, dan kesinambungan supply. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.